Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Solawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas yaitu dua doa agar terhindar dari siksa kubur. Doa ini dibaca usai tasyahud akhir. Doa agar terhindar dari siksa kubur dapat diamilkan umat Islam sebagai bekal kelak di alam kubur. Menurut sejumlah riwayat, siksa kubur adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dihadapi manusia ketika masuk ke alam barzakh setelah meninggal dunia. Dikutip dari buku Ketika Ruh Dikembalikannya karya Rizem Aizid, siksa kubur itu diperuntukkan bagi mereka yang selama hidup di dunia telah berbuat zalim dan tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dalil yang menjelaskan pedihnya siksa kubur. Pedihnya siksa kubur turut ditegaskan dalam Al-Quran sebagaimana termaksud dalam surah Al-An'am ayat 93. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu di hari ini, kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya kuburan ialah tempat pertama dari beberapa tempat akhirat. Jika ia selamat darinya, maka sesudahnya lebih mudah darinya, dan jika tidak selamat, maka sesudahnya lebih berat darinya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, umat Islam dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari pedihnya siksa kubur. Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz 2 menyebutkan doa yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca
setelah membaca doa tasyahud akhir dalam solat agar terhindar dari siksa kubur. Bacaan doa versi pertama: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berilah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa tersebut dinukil berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang redaksinya berbunyi, jika kalian telah selesai membaca tasyahud akhir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara: dari siksa neraka jahanam, dari asap kubur, dari bencana kehidupan dan kematian, dan dari bencana Dajjal. Bacaan doa versi yang kedua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa'fu anha. Artinya, ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta berikanlah kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepada diriku saat aku masih kecil. Ya Allah, berikanlah ampunan, belas kasih dan maaf atas dosa-dosanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika dia menemukannya dalam keadaan diperbudak, lalu dia membelinya kemudian membebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Selain membaca doa tersebut di akhir solat, membaca surah Al-Mulk sebelum tidur juga akan menghindarkan dari siksa kubur. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis sebagaimana dinukil Mahir Ahmad Asy-Syufi dalam kitabnya Al-Maut wa Alam Al-Barzak. Ia menceritakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasang kemah di atas kubur karena dia tidak menyangka tempat tersebut tanah kubur. Tiba-tiba dia mendengar dari dalam kubur ada yang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka datanglah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap seraya bertanya, "Ya Rasulullah, aku memasang kemah pada satu kuburan. Aku tidak menyangka jika di sana terdapat kuburan. Ternyata kuburan tersebut membaca surah Al-Mulk hingga selesai." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu surat Al-Mulk yang dapat menjaga pembacanya dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha tentang keutamaan surat Al-Mulk sebagai mana penyelamat siksa kubur, dan ia mengatakan kepada Hasan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, siapa yang membaca surat Al-Mulk di setiap malam, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkannya dari siksa kubur dengan surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Demikianlah keterangan yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi wasilah untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini juga menjadi pelancar segala hajat-hajat kita agar cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Jika Anda seorang muslim dan tentunya menyukai kebaikan, tolong ringankan tangan Anda untuk menekan tombol like. Bagi Anda yang saat ini masih belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Karena ketika channel ini berbagi video-video yang bermanfaat, Anda akan langsung mendapatkan notifikasinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.